Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Edutas Expert Class. Nah, kali ini kita akan membawa topik terkait dengan copywriting bagi pemula yang akan bersama dengan Kak Yovia Amanda. Nah, untuk teman-teman nih yang kalau misalkan ada teman atau rekanannya ingin ikut juga join Zoom ini, boleh banget ya untuk dikirimkan link Zoom-nya gitu ya. Tapi jangan lupa juga untuk mengisi presensi, karena ketika teman-teman belum mengisi presensi, nanti tidak akan mendapatkan e-sertifikat, begitu. Ya, sebelumnya mungkin perkenalkan, aku Ali, akan memandu webinar malam ini gitu ya, yang akan memandu webinar malam ini dengan tema copywriting bagi pemula. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan atau apa, itu juga bisa untuk di PC ke aku gitu ya. Nah, untuk teman-teman udah tahu gitu ya kalau sekarang materi tentang copywriting, tapi sebelum itu mungkin perkenalan dulu gitu ya teman-teman. Ada yang dari Bandung atau dari mana nih domisilinya? Boleh dong diramain di kolom komentar. Mungkin ada yang dari Bogor, oke, Purwokerto, Kalimantan Barat. Ternyata ada di Pulau Kalimantan juga. Dari rumah, oke. Dari Palembang, Sumba. Dari Sumatera ada Sumatera nih. Palembang, oke. Beragam ya, Medan pun ada gitu ya teman-teman. Tangsel. Jadi memang kita mungkin terkait dengan audiensnya ini sangat beragam gitu ya, tidak hanya di satu pulau, tapi juga kita hampir satu Indonesia mungkin ada gitu ya di sini. Nah, sebelum itu mungkin kita sebelum untuk menyimak dari materi Kak Delia nih gitu ya, mungkin kita akan menyimak video terlebih dahulu gitu ya terkait dengan Edunitas. Mari disimak. Edunitas, being successful is easy. Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir. Seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu Lowongan Kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy. Oke, kalau tadi udah simak gitu ya, kita mungkin bisa jadi ingat gitu kalau Edunitas ini adalah sebuah platform digital yang tentunya juga menyediakan informasi seputar dengan dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, mulai dari beasiswa, kelas online, lalu juga ada juga terkait dengan karir gitu ya. Jadi tunggu apa lagi gitu ya, daripada kita buang-buang waktu, mending kita upgrade diri, karir pun juga akan makin luas gitu ya. Oke, nah sebelumnya gitu, terkait tadi ya, kita hari ini bakal membahas terkait dengan copywriting bagi pemula. Untuk teman-teman di sini udah pada tahu terkait dengan copywriting atau belum nih? Atau jangan-jangan tahunya copywriting ini adalah sebuah teknik menulis aja kah gitu ya? Atau seperti apa? Boleh dong diramaikan lagi di kolom chat. Juga teman-teman yang mungkin belum menyalakan kamera gitu ya, boleh banget untuk open cam
biar kita kelasnya semakin interaktif dan juga mungkin kita bisa saling lihat gitu ya audiens kita, peserta kita yang mana mungkin ternyata udah saling kenal gitu jangan-jangan. Oke, ada Kak Yohanes nih katanya belum tahu terkait dengan copywriting. Boleh juga dong mungkin yang lain barangkali juga ada yang udah tahu bahkan atau expert gitu bahkan juga udah terjun langsung di dunia copywriting. Boleh banget juga nih untuk di kolom komentar. Oke, nah untuk materi kali ini gitu ya sesuai dengan namanya copywriting, mungkin kita juga nanti bakal membahas terkait dengan hal apa aja sih yang ada di copywriting dan ada mungkin kayak teknik-tekniknya juga gitu ya. Nah mungkin kita sambut dulu aja kali ya ke materi kita. Sudah hadir juga bersama kita Kak Delia Amanda. Halo Kak Deli. Halo, Halo. Kak Deli sehat? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap ya Kak ya untuk memberikan materi kepada peserta yang sudah antusias juga nih dengerin Kak Deli. Siap dong. Siap. Oke, mungkin sebelumnya aku izin untuk membacakan CV Kak Deli gitu ya. Supaya teman-teman juga mungkin lebih makin tahu juga terkait dengan Kak Deli gitu ya. Mungkin sedikit sih, kalau banyak kayaknya nggak cukup untuk 1 hari gitu ya. Oke, Kak Delia Amanda ini merupakan sarjana sastra Indonesia dari UGM yang memiliki pengalaman juga di bidang editor, digital kreatif, lalu juga terkait dengan content writing sesuai dengan tema kita hari ini, juga memiliki pengalaman di semantik data analis, teman-teman. Nah, tentunya juga editor ini juga pernah aktif ya Kak ya di Gema Insani gitu ya. Terkait project juga jangan ditanya lagi ya untuk Kak Dewi juga aktif nih baik itu di RCA Yogyakarta lalu juga di kementerian juga aktif ternyata teman-teman ada di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi dari Republik Indonesia gitu ya jadi sudah menasional juga nih project yang dikerjakan oleh Kak Dewi lalu tentunya juga kepada alma maternya gitu ya ke UGM juga pernah terlibat dari project di UGM organisasi juga aktif baik itu di KMSI UGM lalu juga di BPM FIB UGM, juga tentunya di Yogyakarta nih, di Lembaga Pendidikan Insani Yogyakarta. Nah mungkin teman-teman udah penasaran dan juga mungkin pengen lebih banyak tahu terkait dengan Kak Dewi dan juga materinya, gitu. Mungkin kita langsung tanpa berlama-lama gitu ya, kita kasih waktu dan tempat untuk Kak Dewi. Mangga Kak Dewi. Oke, terima kasih, Kak. Em, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tuh kalau misalnya dikit doang yang Waalaikumsalam jawab, warahmatullahi itu kurang wabarakatuh. semangat, teman-teman. Jadi saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah kayak di kelas ya. Ini apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke. Baik. Sehat kakak. Oke, oke. Mungkin langsung aja saya, iya, oke. Udah terlihat ya. Oke, udah kelihatan ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya buka dulu kali ya dengan refreshing. Ada yang sudah pernah berkecimpung di dunia copywriting kah di sini? Ayo, kalau misalnya ada, silahkan untuk ngaku. Ada nggak yang pernah berkecimpung atau ada yang pernah mengikuti kursus terkait dengan copywriting atau digital marketing? Tentu kalau di Edunitas Expert Class kemarin-kemarin juga kita udah ada materi tentang digital marketing ya, teman-teman. Jadi mungkin di situ udah disinggung dikit tentang copywriting dan malam hari ini kita belajar tentang copywriting, tapi nggak usah terlalu mendalam dulu karena kita baru pertama. Jadi kita mau mengenal copywriting itu sebagai pemula dulu. Oke, ini udah banyak yang merespon katanya belum, cuma dengar aja. Dengar belum, dengar-dengar doang. Oke, 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 sip, sip. Berarti tepat banget karena malam hari ini kita akan banyak mengenal tentang copywriting karena udah di apa ya, udah dikasih pengantar tentang digital marketing dan juga copywriting ini sebenarnya banyak relasinya dengan ilmu-ilmu lain terkait dengan ilmu komunikasi, kemudian apa ya,
strategi-strategi berkomunikasi. Hanya saja mungkin copywriting itu di diletakkan di kata-kata gitu, bukan di oral secara langsung dan lain sebagainya. Nih ada yang jangan ngaku-ngaku belum pernah semua ya, karena kalau misalnya ada yang udah pernah dengar copywriting atau udah ada yang berkecimpung di dunia copywriting, kita bisa sharing. Jadi apa yang saya tahu itu ditransfer ke teman-teman, kita saling transfer knowledge ya. Oke, em, saya Delia Amanda, tadi udah diperkenalkan dengan panjang sekali ya teman-teman. Saya jadi malu karena sebelumnya saya nggak pernah memperkenalkan diri selengkap itu. Oke, em, kita akan membahas, bentar, oke. Kita akan membahas tentang beberapa hal terkait copywriting, teman-teman. Dan yang pertama, kita akan belajar mengenai copywriting and what's behind. Jadi copywriting beserta apa-apa di menyertainya gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Teman-teman kan selalu mendengar tentang copywriting, meskipun belum pernah belajar lebih dalam tentang copywriting, tapi pernah mendengar. Nah, aku mau tahu nih, copywriting yang kalian dengar, yang teman-teman sering dengar atau sering apa ya, lihat sekilas, itu apa yang teman-teman tangkap? Pengertiannya kah? Atau hal-hal yang lainnya? Hak cipta lagu biasanya. Hak cipta lagu biasanya. Copyrights. Oh my God. Ya, selain Pak Freddy yang bilang hak cipta lagu, ada lagi, ini copywriting ya, kita tidak membahas copyrights. Oke, ada lagi nggak copywriting itu apa? Dan lain sebagainya. Boleh. Boleh nggak nih Kak, Mas Reza Boleh, Abdullah? mangga-mangga yang resign boleh dong. Sebelumnya terima kasih. Kalau dari saya pengertian copywriting itu artinya di situ kan udah jelas copywriting, menulis kembali, mungkin menulis kembali secara biar lebih menarik kalimatnya atau kata-katanya lebih enak dibaca seperti itu. Kalau dari saya. Oke, terima kasih atas jawaban dan partisipasinya ya, Mas Reza. Oke, kita mungkin langsung aja. Nih, banyak juga yang jawab di kolom komentar. Pembuatan materi, menulis di blog, mengiklankan, dan lain sebagainya. Sebenarnya copywriting itu ternyata adalah seni merangkai kalimat marketing dan promosi yang persuasif nih teman-teman. Jadi kita menulis atau merangkai kalimat-kalimat yang sebagai materi marketing dan materi promosi yang di dalamnya tuh ada persuasif. Nah, persuasif itu apa? Persuasif itu adalah ajakan gitu. Jadi semua kalimat-kalimat yang kita temui di materi-materi marketing, materi-materi promosi yang kesannya itu mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau persuasif gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan dengan copywriting. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ, tidak hanya persuasif teman-teman, tapi sampai mengubah orang, mengubah keputusan orang yang tadinya nggak mau beli, langsung mau beli. Yang tadinya nggak mau install, itu langsung install. Yang tadinya nggak mau makan burger, jadinya makan burger gitu, dan lain sebagainya. Sampai di sini dipahami ya, karena itu adalah kunci penting. Nah, selanjutnya, ini contoh materi atau bahan yang biasanya ditumpangi oleh copywriting. Jadi ini adalah bentuk sebuah poster yang mana materi marketing dan juga materi promosi gitu ya dari satu brand yaitu Burger King. Nah, teman-teman bisa mengidentifikasi nggak copywritingnya tuh di mana? Ada yang mau coba langsung raise hand aja? Weekend. Ada yang jawab weekend? Ada lagi? Sebelum weekend makan bareng dulu. Sebelum weekend makan bareng dulu. Yang 8 packs ayam 88.000. Oke. Promo buat makan bareng temen atau keluarga halal. Oke. Nah, ternyata
kita bisa mengidentifikasi di copywritingnya itu adalah yang pertama di mana ya? Di tempting visualnya, kemudian di interesting promonya, dan juga di time to persuade to act. Jadi copywriting itu banyak sekali hal yang meliputi ya terkait misalnya visualnya. Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat di sini bahwa ayamnya itu sangat menggiurkan. Bagi orang-orang yang lapar, itu pasti akan sangat tertarik dengan ayam ini. Kalau lihat ini bayangin aja teman-teman kalau misalnya lagi lapar nih, terus lihat konten ini lewat di Instagram kalian yang lagi scroll, habis itu oke, wow, ayamnya menggoda gitu ya. Terus sampai di situ aja, apakah bisa disebut dengan uh, mengajak orang lain untuk bertindak? Nah, mungkin enggak, karena ya udah, oke, aku mau makan ini. Tapi kita nggak beli untuk di Burger King-nya. Kita hanya pengen, oke, kayaknya ayam enak nih gitu. Ide aja gitu. Nah, oleh karena itu kita menambahkan bumbu-bumbu yang disebut dengan copywriting untuk menarik perhatian orang-orang. Misalnya kita nambahin promo. Nah, promonya di sini adalah 8 pieces ayam dapat 88.000, hanya 88.000. Dan tidak hanya sampai situ, teman-teman. Jadi, kita juga tambahin time to persuade to act now. Kenapa? Karena mungkin gini, oke, ayamnya menarik. Bagi orang-orang yang lapar mungkin akan tertarik. Tapi bagi orang-orang yang nggak lapar, nggak sampai di situ doang kan. Pasti orang-orang yang setengah lapar itu akan digoda dengan promonya. Nah, setelah promonya, nanti aja deh belinya masih ada promo mungkin besok atau nanti malam gitu. Nah, ini ada time to persuade-nya to act now. Jadi gimana caranya biar kopinya kita atau kita membuat sebuah tulisan yang membuat orang tuh bertindak sekarang, bukan besok-besok atau nanti-nanti gitu. Nah, di sini ditandai dengan Friday. Friday ini biasanya kita di promo Friday ya, di hari Jumat. Nah, tapi karena keunikannya nanti juga kita akan bahas terkait dengan the beauty of language-nya di copywriting. Nah, sehingga Friday-nya itu diganti menjadi Friday. Nah, Friday itu kan biasanya ceria, terus selebrasi akhir pekan dan lain sebagainya. Nah, disitulah waktu Burger King di mana memasukkan promonya ditambah dengan copywriting untuk memaksimalkan campaign-nya gitu. Nah, untuk di copywriting sendiri, teman-teman, ada hal yang harus selalu ada dalam sebuah copywriting. Jadi misalnya si Kak Halinda nih, Kak Halinda udah menjadi copywriter tuh di banyak bertahun-tahun gitu, udah expert gitu ya. Nah, tapi ketika membuat sebuah copywriting, hal yang harus tertanam di kepalanya Kak Halinda itu 3 hal ini gitu. Yang pertama, objektifnya, kemudian targetnya, dan juga USP-nya. Ya, USP-nya ini unique selling point atau proposition juga ada yang menyebutkan unique selling proposition-nya. Oke, yang objektif itu sebenarnya apa sih, Kadel gitu kan? Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa di dalam iklannya kita atau di dalam copywriting-nya kita itu selalu ada objektifnya. Objektifnya itu ya untuk apa? Misalnya oh ini promonya untuk menaikkan sales atau memberikan awareness atau memberikan number of install gitu. Kemudian setelah itu ketika kita udah punya objektifnya dalam promosi ini, kita tambahkan targetnya. Nah, targetnya ini bisa banget disesuaikan dengan bisnis teman-teman semuanya. Misalnya gendernya, kemudian umurnya, atau sosial ekonominya, kebiasaannya, pendapatannya, dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalnya menjual pakaian ya tentu saja disesuaikan dengan beberapa hal yang menjadi target utamanya teman-teman. Begitupun dengan jika menjual produknya adalah makanan, ya kan harus disesuaikan juga apakah ini hanya makanan yang
khusus dikonsumsi untuk cewek, atau khusus dikonsumsi untuk ibu hamil, atau khusus untuk orang tua gitu kan, atau bahkan anak-anak. Jadi emang semuanya harus disesuaikan targetnya. Dan itu yang selalu diingat dalam membuat copywriting. Kemudian yang kedua yaitu USP-nya. Nah, seperti tadi yang saya sudah bilang, USP itu adalah unique selling point-nya atau keunikan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Mungkin karena emang kemarin dijelaskan dalam digital marketing ya, di pengantarnya itu bahwa emang kita tuh punya kompetitif, apa sih namanya? Kompetitor. Kompetitornya itu bisa langsung, kemudian enggak langsung. Nah, kalau misalnya kompetitor yang langsung itu, yang kita sama-sama menjual misalnya burger ya, kita sama-sama menjual burger. Apa keunikannya kita dengan burger yang lain sehingga orang tuh bisa membeli kita aja gitu, bukan burger yang lain. Nah, atau USP ini juga bisa disebut sebagai benefit dari suatu produk atau layanan yang membedakan dengan brand lainnya. Misalnya kalau di Edunitas ya, karena kita bicara tentang Edunitas ya di sini, kuliah di luar jam kerja. Nah, USP-nya itu adalah kuliah di luar jam kerja, kemudian biaya pendaftarannya murah yang di tengah-tengah mereka-mereka atau kompetitor kita yang mungkin biaya pendaftarannya masih mahal, dan juga di Edunitas itu ada cicilan tanpa bunga gitu. Jadi pembayaran kuliahnya bisa dicicil per bulan dan tanpa bunga. Jadi itu adalah unique selling point-nya gitu ya teman-teman. Jadi selalulah ingat ketiga hal ini, objektifnya, targetnya, dan USP-nya dalam membuat copywriting. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah kita tidak akan bisa mengidentifikasi objektif targetnya kita, USP-nya kita, kalau kita belum mengenal brand kita sendiri. Gitu. Jadi gimana caranya mengenal sebuah brand itu? Itu biasanya kita sebutnya brand identity ya, teman-teman. Brand identity itu apa sih? Ya kan itu yang biasanya membuat kita bingung. Nah, brand identity itu semua atau sekelompok elemen yang ada dalam sebuah perusahaan yang memberikan gambaran tepat ke pengguna atau konsumen. Jadi, elemen sebuah perusahaan yang memberikan gambaran tepat ke pengguna atau konsumen terkait informasi perusahaan ini sendiri, gitu. Nah, kalau misalnya mendengar brand identity, teman-teman tuh dipikirannya apa? Coba, sesuatu bisa dikategorikan, bukan, indikator brand itu melalui apanya biasanya? Kalau misalnya kita belum tahu nih brand ini, atau kita belum tahu nih postingan ini tuh dari brand apa ya, tapi kita lihat tuh dari beberapa halnya brand-brand identity-nya yang ada di postingan itu, biasanya kita melihat apa? Ada yang mau jawab atau bisa dijawab di kolom chat? Ciri khasnya betul, brand identity-nya ciri khasnya, tapi kita bisa lihat dari mana? Betul, logo. Dari betul logonya. Kualitinya, oke, tapi kualitinya juga bersaing ya. Ada lagi nggak? Kita lihat warna, betul warnanya. Ada lagi? Nama brandnya. Betul nama brandnya. Tapi kita tidak bisa, kalau misal jenis fontnya, betul. Ada lagi? Kemasan, motif juga betul, dan lain sebagainya. Pokoknya brand identity itu adalah semua yang teman-teman sebutkan yang mengarah ke satu brand. Jadi misalnya, Delia itu orangnya yang mana ya? Oh, yang ada tai lalatnya di atas bibirnya misalnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang menjadi identitasnya sebuah brand. Nah, kita lanjut. Oke. Karena teman-teman tadi sudah jawabnya benar, jadi saya kira untuk brand identity-nya juga udah dipahami. Tapi di sini ada teori dari Kapferer Brand Identity Prism yang bisa menggait teman-teman lebih mengerti tentang brand identitas itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya di Kapferer, dia tuh menyebutkan bahwa ada 6 hal yang bisa kita lihat dari brand identity-nya.
Ada fisiknya, ada relationship-nya, ada reflection-nya, ada personality-nya, ada culture-nya, dan self-image-nya. Dan teman-teman bisa lihat ya skemanya di sini. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat ada externalization-nya, ada internalization-nya, kemudian konsumennya, dan juga ada brand-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa brand itu melepaskan apa, memberikan apa. Itu yang paling dekat, poin-poinnya, poin-poin yang paling dekat dengan brandnya gitu ya. Semakin ke sini itu semakin yang dirasakan oleh konsumennya. Nah, kalau yang di sini itu tidak kelihatan, tapi itu terinternalization di dalam konsumen kita atau diri brand kita gitu. Sedangkan di sini adalah hal-hal yang bisa dilihat baik itu di media sosialnya, implementasi-implementasi promonya, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama ada fisiknya. Nah, fisiknya itu sama dengan hampir sama dengan yang teman-teman tadi sebutkan di brand identity. Nah, misalnya karakter visualnya gitu ya, logonya, kemudian style guide-nya, color-nya, warnanya apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk makanan warnanya merah sama kuning doang, itu kita udah tahu, oh itu McD. Tapi kalau misalnya warna agak pink dan juga warna putih, oh itu KFC. Kalau misalnya warna merah, warna kuning, dan juga ada birunya dikit, itu apa? Oh, Burger King gitu. Jadi emang fisiknya itu sangat menentukan menentukan identitas brand itu sendiri gitu ya, visualnya, karakternya, dan produk presentation-nya. Jadi kadang tuh kita bisa membedakan iklannya Burger King dengan iklannya McD gitu. Hanya dari produk presentation-nya. Yang kedua yaitu relationship-nya. Nah, relationship-nya ini berhubungan dengan hubungan yang dia bangun untuk mendukung konsumennya. Jadi hubungan apa sih yang dia bangun untuk mendukung konsumennya uh, melalui brandnya sendiri gitu ya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian yang reflection ini semakin dekat dengan konsumen ya teman-teman. Adalah gambaran konsumen jika bersama atau menggunakan atau ya bersama atau menggunakan dengan menggunakan brandnya. Misalnya McD tuh pengen kalau saya misalnya gitu ya, saya sebagai konsumennya jangan McD deh, ya nggak apa-apa. McD misalnya dengan saya, oh saya tuh merasa McD itu misalnya makan ayam dengan puas dengan berbagai appetizer-appetizernya gitu dan lain sebagainya. Dia tuh pengen apa sih kalau dia pengen konsumennya itu kayak gimana kalau menggunakan atau memakai brand kita gitu. Duh, kenapa aku belibet ya? Teman-teman kalau misalnya nggak paham, silahkan untuk bilang aja ya. Nanti di misalnya Kak Delia bisa tolong diulang nggak di bagian sini dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu personality-nya. Nah, kalau personality-nya ini adalah ini sebenarnya kata kunci semua aja ya, teman-teman. Kepribadian brand yang akan cocok dengan target konsumen. Jadi, personality-nya itu bisa dilihat dari pembawaannya dia di media sosial, caranya untuk berkomunikasi dengan konsumennya dan lain sebagainya, itu bisa disebut personality. Nah, ada tuh brand-brand yang apa ya, mendekatkan diri dengan konsumennya dengan layaknya teman atau layaknya adiknya atau layaknya sahabatnya dan lain sebagainya. Itu semua disebut personality-nya. Kemudian culture-nya, nah ini adalah nilai atau energi atau keyakinan brand yang menjadi sumber inspirasi konsumennya gitu. Jadi setiap brand pasti punya value-nya masing-masing, pasti punya energi apa sih yang dibawa dan keyakinan apa yang dibawa. Misalnya brand-brand yang di lingkungan hidup, misalnya ingin hidup yang sustainable, yang penuh dengan apa ya, kurang polusi dan lain sebagainya. Sedangkan makanan ya culture-nya dia mau kalau ini tuh menjadi makanan kehangatan keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di self image. Nah, di self image ini
itu adalah gambaran konsumen mengenai dirinya sendiri saat menggunakan brand tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya di reflection, bedanya self image dan reflection itu gambaran konsumen jika bersama dengan brand. Ini lebih ke orang-orang melihat dia tuh seperti apa gitu. Tapi kalau self image ini orangnya sendiri yang merasa seperti apa sih kalau menggunakan brand itu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya karena kita mau menguji pengetahuan kita, coba aku mau nanya dulu deh sebelumnya. Ada nggak sih mahasiswa Edunitas di sini? Apa jangan-jangan nggak ada? Coba ditulis di kolom chat. Ada yang mahasiswa Edunitas nggak di malam ini? Boleh dong yang mahasiswa Edunitas, boleh komen ataupun juga raise hand mungkin ya Kak ya. Oh udah tuh Kak, ada Kak Didi katanya. Saya tapi belum mulai. Tuh ada 3 ternyata Kak. Banyak juga ya ternyata di sini. Oke, oke. Oke, karena teman-teman itu yang merasakan benefitnya Edunitas, programnya Edunitas, dan lain sebagainya, jadi kita latihannya pakai Edunitas aja, biar semuanya bisa relate gitu ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya di 6 prisma ini, prisma ya 6 Del, maksudnya di 6 bagian ini, ya kan? Coba kita isi terkait dengan Edunitas, brand Edunitas, fisiknya kayak gimana, relationship-nya kayak gimana, reflection-nya kayak gimana, self-image, culture, dan personality-nya. Nggak apa-apa, ditulis aja. Nggak usah maksudnya ditulis di kolom chat, nanti saya sebutkan. Coba di bagian fisiknya, Edunitas itu apa cerminannya? Kalau di sini tadi pengertiannya kan karakter visual, logo, style guide, color palette, product presentation-nya. Nah, kalau yang di sini di Edunitas itu apa teman-teman yang bisa dilihat dari logonya? Ini saya sudah menampilkan logo Edunitas di tengah-tengah. Dari logonya dulu deh, apa yang eh, bisa teman-teman representasikan atau identifikasikan Edunitas itu seperti apa hanya dengan melihat logonya. Kepala robot, toga sarjana, logonya menarik, pendidikan, logo kepala robot dengan toga. Kuliah online, pendidikan. Oke, oke, oke. Semuanya relate ya, teman-teman. Karena di logonya sendiri itu sudah memberikan kesan bahwa ini adalah toga, yang dimana toga itu selalu diidentikan dengan intelektual, pendidikan, kuliah, dan lain sebagainya ya. Jadi ini apa? Kalau melalui fisiknya sih lebih menarik di era digital ini. Oh, oke, oke. Logo kepala robot dengan toga. Nah, kenapa robot? Karena mungkin robot itu mengetahui semuanya, segalanya ya yang diinput di mereka. Jadi Edunitas berharap bahwa Edunitas akan melahirkan orang-orang yang pengetahuan dan skillnya itu menyamai dan bisa bersaing dengan robot gitu kali ya, yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian dari logonya sendiri itu kita melihat ada warna biru ya, teman-teman. Sedangkan warna biru itu kalau diartikan dalam warna itu biasanya kita gunakan dalam simbol intelektual gitu. Dan iya betul sekali robot melambangkan teknologi. Mm-mm. Sebuah platform yang diperuntukkan untuk pendidikan tinggi dengan pendekatan digital. Mantap, sip. Dari logonya sendiri kita udah bisa tahu ya, dan bisa tercermin brand identity-nya. Nah, sedangkan yang kalian rasakan ini kan udah di tahap lebih jauh dari itu, yang relationship ya, bagi mahasiswa-mahasiswa Edunitas. Kalau kita lihat lagi, relationship itu adalah hubungan yang mendukung konsumen. Nah, hubungannya apa nih, teman-teman? Ada yang mau jawab tentang relationship antara Edunitas dengan karyawannya, fungsinya apa, relasinya apa, dan lain sebagainya. Ada yang mau jawab di bagian relationship-nya? Hubungan Edunitas dengan hubungan mahasiswanya itu sebenarnya apa? Waktunya tidak mengganggu pekerjaan. Oke.
Itu mungkin benefitnya, relationship-nya, apa ya, hubungannya. Oke, Edunita sebagai fasilitator. Tapi ini direct ya ke saya, jadi mungkin teman-teman nggak bisa lihat. Ini dari Mas Rio Ceza, Edunita sebagai fasilitator katanya antara calon mahasiswa dan universitas yang menawarkan program pembelajaran online atau campuran di Indonesia. Oke, jadi saya tangkap kata fasilitatornya. Kalau saya menyebutnya itu jembatan, bridge gitu ya. Jadi Edunitas itu menjadi jembatan bagi karyawan dan juga untuk mengantarkan ke perguruan tinggi gitu ya. Oke, sedangkan yang sebagai sarana, betul sarana oke. Terbentuk dari fasilitas kuliah, webinar, dan lain sebagainya. Betul, nah jembatan itu bisa banyak sekali ragamnya, termasuk memfasilitasi dalam kuliah webinar. Nah, sekarang reflection teman-teman. Kalau reflection-nya itu apa? Nah, tadi kita sudah belajar bahwa reflection itu adalah gambaran konsumen jika bersama dengan Edunitas. Jadi mahasiswa tuh gambarannya seperti apa sih kalau misalnya masuk ke Edunitas? Itu tujuannya apa dan lain sebagainya, atau bisa dicitrakan seperti apa orang-orang yang masuk kuliah di Edunitas. Kuliah fleksibel. Ada lagi yang lain? Ya, reflection-nya. Jadi gambaran konsumen jika bersama dengan brandnya. Bagi yang bekerja tidak terganggu pekerjaannya, Edunitas menawarkan kontribusi positif. Reflection-nya murah, ekonomis. Oke, tapi sebenarnya reflection-nya Edunitas itu adalah eh, orang-orang yang ingin terus maju atau orang-orang yang ingin meningkatkan kehidupannya dan lain sebagainya gitu ya. Karena emang reflection itu ya orang yang bergabung di Edunitas ya pasti pengen kuliah. Kenapa orang mau kuliah? Ya karena untuk meningkatkan skillnya, pengetahuannya dan juga meningkatkan kualitas dari dirinya sendiri gitu. Jadi itu yang akan terrefleksi gitu. Tambahan ilmu orang yang sering atau orang yang dengan haus ilmunya gitu ya, itu bisa juga menjadi reflectionnya. Oke, kalau personality-nya teman-teman, personality Edunitas itu seperti apa? Kalau tadi kita belajar, personality itu adalah kepribadian brand yang akan cocok dengan target konsumennya. Jadi, berdasarkan pengalaman teman-teman semuanya, personality-nya apa? Oke, fleksibel. Ada lagi? Fleksibel benar, personality-nya. Biaya bisa dicicil, fleksibel dan care. Oke. Informatif. Dan lain sebagainya. Iya, betul, teman-teman. Jadi itu personality-nya itu sangat gampang ya, karena teman-teman tuh melihat Edunitas seperti apa gitu. Dan apa yang kalian rasakan. Kalau misalnya fleksibel ya mungkin karena emang kuliahnya di luar jam kerja, jadi bisa dibilang fleksibel. Care-nya itu mungkin karena banyak program dari Edunitas yang memudahkan untuk mahasiswanya, entah itu kuliah online atau pembayaran bisa dicicil dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Oke, udah ini nih, udah tahu ya poinnya masing-masing dari uh, brand identity ini. Kemudian yang selanjutnya adalah culture, teman-teman. Nah, itu culture yang tadi kita pelajari adalah value atau nilai energinya Edunitas yang kalian membuat kalian terinspirasi gitu. Jadi apa yang membuat kalian terinspirasi dari Edunitas itu bisa untuk dinilai. Apanya nih teman-teman? Coba value-nya apa? Aku dapat positifnya sih Kak, jadi lebih ringan menambah ilmu baru dengan yang bukan di zona nyamanku. Oke, oke, oke. Sip, sip, sip. Culture-nya, value-nya yang berorientasi pembelajaran, kolaboratif, inklusif. Success being easy. Being easy is successful itu adalah
Itu juga merupakan copywriting tuh teman-teman. Nanti kita bahas. Banyak ilmu yang bisa didapat. Oke, oke. Selanjutnya adalah self-image-nya. Nah, tadi kita belajar bahwa self-image itu apa? Gambaran konsumen mengenai dirinya sendiri saat sudah menggunakan layanan dari Edunitas. Banyak ilmu yang bisa didapat. Oke, berarti orang-orangnya self-image-nya itu berilmu. Ada lagi? Ada lagi kah kalau tidak bisa kuliah sesuai dengan jurusan yang diminati? Oke, berarti emang menampung minat dan bakatnya ya, bisa menginformasikan orang untuk sibuk mau kuliah. Sip, sip, sip. Nah, ternyata kalau dari saya sendiri, Edunitas itu seperti ini, teman-teman. Fisiknya, ya toga yang tadi saya sebutkan, intelektual, yang identik dengan kuliah, kemudian kepalanya robot yang melambangkan inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian relationship-nya, yaitu merupakan jembatan atau enggak fasilitator ya, tadi seperti jawaban teman-teman semuanya. Kalau reflection-nya itu individu yang dengan skill dan kualitas yang mampu bersaing di era eksponensial. Eksponensial ya. Personality-nya apa ya? Easy, mudah dijangkau, terjangkau harganya, integrated, dan upgrading gitu ya. Easy itu ya mudah dijangkau ya karena tadi di luar jam kerja dan lain sebagainya ya. Culture-nya ya integratif, adaptif, inovatif, dan lain sebagainya. Sedangkan self-image-nya sendiri ya menjadikan orang yang memakai brand atau memakai layanan Edunitas itu percaya diri, high quality employee, dan berpengetahuan serta berskill dan tentunya mampu bersaing di dunia kerja yang penuh persaingan ini gitu ya. Persaingannya ketat dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh brand identitas yang kita pelajari dari 6 sudut pandangnya, 6 poinnya gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang copywriting dan sosial media. Oke, nah ini sedikit ada guides-nya ya teman-teman. Copywriting itu adalah yang hal-hal berikut ini merupakan hal yang sangat penting di copywriting yang bisa diterapkan di semua platform. Yang pertama itu apa? Fokus pada keuntungan. Oke, jadi kita ketahui bahwa semua brand itu memiliki benefitnya sendiri, keuntungannya sendiri, keunggulannya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya di sini fokus pada keuntungan, bukan keuntungan deh kayaknya, manfaat. Sorry, sorry ya, typo kayaknya. Fokus pada manfaat brand kita. Manfaat kita tuh, brand kita tuh membawa manfaat kepada orang tuh apa? Memberikan solusi kepada orang lain tuh apa? Gitu. Kita fokus di hal itu. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan penuh empati untuk memecahkan masalah konsumen. Karena apa? Ya tadi yang saya bilang, yang kita bawa itu adalah benefit atau solusi. Jadi kita menyampaikan solusi itu untuk memecahkan masalah konsumen kita dengan penuh empati. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita selalu membuka dengan pertanyaan gitu. Jadi selayaknya tadi mungkin saya juga di awal itu membuka presentasi ini dengan pertanyaan yang harus kita tanamkan jika kita mau membuat copywriting itu adalah buka dengan sebuah pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya mulai dengan kata kerja. Misalnya, raihlah, atau dapatkan, atau kejar, atau apalagi ya yang biasanya digunakan di kata-kata kerja gitu. Nah, kemudian bisa banget di dalam copywriting-nya kita sendiri itu menyertakan angka. Nah, kemudian buat hubungannya lebih personal. Kalau lebih personal ini teman-teman sering dapat ini nggak sih notif Grab atau notif Gojek yang kalau misalnya kita lihat sekilas itu kayak seakan-akan kita di-chat oleh pacar kita. Misalnya eh, apa ya? Saya nggak bisa mencontohkan lagi.
pokoknya hal-hal yang sangat relate dengan generasi-generasi penggunanya yang membuat kita tuh lebih personal. Misalnya, kalau di sini sih saya menulisnya buat hubungannya personal, misalnya vouchermu, diskon khusus untukmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan, itu sangat-sangat-sangat banyak dan sangat luas. Begitupun dengan cara-caranya, setiap brand menggunakan cara-caranya sendiri untuk mendekatkan dirinya dengan konsumennya seperti itu. Kemudian tampilkan testimoni jika dibutuhkan, karena testimoni itu juga menambah kepercayaan orang-orang atau menambah kepercayaan konsumennya. Nah, mainkan juga beauty of language. Jadi misalnya Friday tadi itu diganti menjadi Friday dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti trends, jangan lupa untuk selalu mengikuti trends di platform manapun, disesuaikan dengan platformnya masing-masing. Kalau misalnya trendingnya di Twitter sedang ini, ya udah ikutin itu. Kalau di TikTok beda, ya ikutin di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menyertakan call to action. Call to action itu adalah kata-kata yang memberikan apa ya, memberikan seruan, memberikan apa sih namanya, perintah untuk melakukan tindakan sekarang juga. Misalnya, daftar sekarang, kuota terbatas, dan lain sebagainya. Atau hanya untuk hari ini, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya di belakang. Oke, nah ini tadi salah satu contohnya dan kita mau mengaplikasikan hal-hal ini ke dalam, bukan mengaplikasikan, mengidentifikasi mana hal-hal berikut ini yang ada di postingan ini. Ada yang bisa jawab? Coba sesuai dengan hal-hal penting yang ada di copywriting sebelumnya, itu apa saja yang sudah diterapkan di sini. Tentunya dalam satu postingan itu nggak semua harus diterapkan ya teman-teman, karena emang kita melihat efisiensinya dan juga relate-nya dengan postingan-postingannya. Jadi nggak semua juga harus dimasukin. Semua poin-poin ini harus dalam satu desain grafis gitu ya, enggak juga. Ada yang mau mengidentifikasi? Boleh juga mungkin on mic ya Kak ya. Boleh. Boleh dong teman-teman, mungkin ada yang mau identifikasi nih terkait dengan poster yang ada di depan mata kita nih. Atau mau Kak Dewi tunjuk? Itu udah ada Ah, udah ada. Oke, Kak Maria nih. gambar produk ayamnya. Gambar produk ayam, oke. Beauty language, Friday chicken, betul. Tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, betul. Friday menjadi Friday. Dan ini nih teman-teman, beauty, keunikan dalam berbahasa. Jadi maksudnya adalah beauty of language-nya itu bisa bahasa slang, bisa menggunakan cocok logi gitu kayak, atau rima dan lain sebagainya. Itu semua masuk dalam beauty of language yang saya maksud. Misalnya chicken. Nah, chicken ini itu rimanya hampir sama dengan weekend. Dan tulisannya pun sama, makanya dia tulisnya weekend kayak gini, bukan weekend yang aslinya gitu. Kemudian makan bareng dulu itu juga bisa dikategorikan sebagai call to action. Ini juga halal memberikan kepercayaan kepada konsumen agar yang makan bisa tenang, betul. Kemudian menyertakan angka, iya betul. Em, Call to action-nya atau time-nya ya. Jadi apa sih urgensinya itu di sebelum weekend. Jadi kita tahu kalau sebelum weekend itu berarti mentok-mentok ya Friday di Jumat dan lain sebagainya. Call to action-nya dalam kata sebelum weekend makan bareng dulu bisa. Nah, ternyata ini kita bisa lihat bahwa kata kerjanya itu personal ya, makan bareng dulu kan agak-agak intim gitu ya. Kemudian menggunakan angka, kemudian beauty of language-nya yaitu Friday dan juga dia menggunakan rima di chicken dan weekend. Ah, visual ya, rima visual. Oke. Nah, oke, udah. Oke.
Ini juga merupakan, nah kalau misalnya ini, karena kita udah belajar terkait hal-hal yang harus ada dalam setiap copywriting. Nah, sekarang kita mau melihat ciri khas untuk masing-masing sosial medianya. Nah, sebelum melihat ini sebenarnya teman-teman mungkin udah tahu lah ya, kalau di Instagram, kemudian di Twitter, di TikTok, dan juga Facebook, YouTube. Nah, teman-teman mungkin bisa baca sendiri. Kalau di Instagram itu be a human, not a brand. Bentar, saya lagi diingatkan untuk waktunya diefisienkan. Kalau dari Rana sekarang, tapi sekarang, oke. Jadi kita agak-agak lari ya teman-teman. Ciri khas untuk masing-masing sosial media, teman-teman bisalah tahu bahwa di Instagram itu kuatkan di headline-nya dan kita berfokus pada di grafisnya, kemudian gunakan narasi emosional. Rumusnya bisa menggunakan rumus storytelling dan lain sebagainya. Rumusnya nanti mungkin kita akan sedikit tekankan ya. Kita percepat Instagram, Twitter, TikTok. Teman-teman bisa dapatkan juga materinya ini, jadi jangan khawatir. Di Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, karena sebenarnya ini ada gamesnya. Coba tebak gambar berikut adalah konten yang terletak di platform mana. Coba teman-teman bisa nggak? Sebenarnya udah kelihatan lah ya. Saya yakin semuanya juga bisa. Ini misalnya di Twitter ya. Kalau ini ya jelas di Instagram. Kemudian kalau ini kira-kira di mana nih teman-teman? Di Twitter ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan, itu sangat dekat dengan teman-teman semuanya. Kalian udah bisa membedakan sendiri mana postingan Instagram, dan di Instagram itu poinnya apa, ya tentu visual dengan headline yang jelas gitu ya. Kalau di Twitter itu lebih mengikuti tren, karena emang di Twitter itu ada trending yang setiap saat berubah, tergantung di Indonesia, kemudian di Twitternya sendiri dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal mengikuti tren yang ada, headline-nya semenarik mungkin dan mengundang mungkin, karena biasanya kalau di Twitter itu kan banyak thread-nya dan lain sebagainya, mudah dibaca, alurnya jelas, penggunaan emoticonnya itu jelas, hashtagnya juga jelas, ya karena emang Twitter adalah mini blog yang mendominasi tulisan. Kemudian kalau di TikTok, ya kita bisa lihat ciri khasnya adalah trendinya. Jadi kita harus mengikuti tren apa nih yang sedang berlaku, entah itu dari musiknya, entah itu dari filternya, atau konten-kontennya gitu ya. Kemudian kalau yang di TikTok itu nggak usah terlalu berusaha banget untuk menyempurnakan kopinya, karena kalau di TikTok semua itu maksudnya rumusnya lebih 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 apa ya, lebih susah dan sulit untuk ditebak atau diformulasikan seperti itu. Jadi ya udah natural copy aja. Bisa juga menggunakan siasat untuk collab dengan kreator yang lain, dan juga harus dipahami bahwa kalau di TikTok itu kuatkan kontennya di detik-detik awal, karena kalau enggak orang-orang langsung scroll gitu ya. Facebook kita bisa screening aja. Masyarakat Facebook suka mendengar cerita ya, karena emang di Facebook itu orang-orang yang udah tua dan lain sebagainya gitu ya. Jadi emang suka mendengarkan cerita orang lain. Kemudian kita bisa difasilitasi oleh Facebook untuk gabung komunitas dan juga grup. Begitupun dengan YouTube. Nah, kalau di YouTube itu pastikan konten teman-teman itu bercerita ceritanya semenarik mungkin. Kalau misalnya nggak menarik ya otomatis orang-orang udah langsung pindah ke video yang lain. Kemudian yang paling menarik buat konsumen itu tentu title dan thumbnailnya. Kemudian gunakan keyword yang mudah untuk di-search gitu ya. Jadi gunakan SEO juga kalau teman-teman sudah belajar tentang SEO. Kemudian teaser videonya usahakan nggak ada spoilernya agar orang-orang tertarik dan lain sebagainya gitu ya. Ini kita masih banyak materinya. Kita skip aja, dan selanjutnya adalah proses kreatif.
Proses kreatifnya karena kita keterbatasan waktu, jadi dan kita akan menekankan di rumusnya, jadi mungkin ini di skip aja ya teman-teman, apa bedanya kreatif dan copywriting. Intinya kreatif itu adalah solusi yang memberikan bantuan kepada konsumen-konsumenmu agar masalahnya itu selesai gitu. Kemudian, nah, oke. Kita berpindah ke copywriting dan proses kreatifnya. Karena tadi kita udah tahu kata kuncinya, kreatif itu adalah solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan atau problem solving ya, kreatif itu. Makanya kita sekarang mengkolaborasikan copywriting dengan proses kreatifnya. Seperti apa proses kreatifnya? Nah, yang pertama, proses kreatif copywriting itu ada dua. Yang pertama perencanaan dan eksekusi. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita mulai fokus ya, karena di sini karena yang tadi itu adalah teori-teori, mungkin udah pernah dijelaskan di digital marketing dan lain sebagainya, sekarang di proses kreatif copywriting itu sendiri. Yang pertama perencanaan. Nah, kalau di copywriting, kita harus memahami beberapa pilar-pilarnya. Nah, kita biasanya menyebutnya dengan konten pilar. Konten pilar itu termasuk dalam proses perencanaan dalam copywriting. Misalnya dibagi atas 4 pilar. Yang pertama yaitu educate nih teman-teman. Educate itu apa? Nah, educate itu berupa konten-konten yang berupa info, kemudian tips, kemudian quotes dan lain sebagainya. Kita bisa kan biasa melihat di timeline-timelinenya kita, oh ternyata ada quotes. Misalnya brand baju tapi mengeluarkan tips and trick dalam berpakaian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konten yang pilarnya educate gitu. Jadi untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain terkait penggunaan dari produknya sendiri, kemudian terkait dengan infografis-infografis mengenai produknya dan lain sebagainya. Nah, kalau inspire itu sifatnya yang menginspirasi, teman-teman. Misalnya, menginspirasi untuk membeli brand itu ya. Nah, misalnya testimoni dari orang-orang yang sudah beli produknya atau yang sudah menggunakan layanan jasanya. Kemudian cerita dari mahasiswa misalnya atau kegiatan mahasiswa unit dan lain sebagainya. Kayaknya ini tuh khusus untuk Edunitas ya, saya buatnya. Misalnya kalau dari brand Edunitas nih, teman-teman, inspire-nya itu bisa berupa konten-konten testimoni mahasiswanya, kemudian cerita dari mahasiswa itu seperti apa sih berkuliah dengan melalui Edunitas dengan program kuliah karyawan dan lain sebagainya, itu bisa dibuatkan konten dan kontennya itu termasuk inspire. Kemudian selanjutnya bisa juga berupa kegiatan mahasiswa unit dan lain sebagainya, kegiatan kampus itu juga bisa dikontenkan dan itu termasuk inspire. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan brandnya kita, tapi tidak ada penjualan atau niat penjualan di dalam situnya. Objektifnya bukan untuk menjual, tapi emang untuk awareness aja gitu. Nah, selanjutnya itu ada convince teman-teman, pilarnya. Convince ini itu disebut sebagai hard selling biasanya. Jadi ada penggunaan promo, kemudian konten-konten yang memberikan beasiswa, kemudian apa namanya promo-promo atau diskon-diskon di tanggal-tanggal cantik dan lain sebagainya. Kalau di Edunitas itu ada beasiswa, misalnya konten-konten yang terkait dengan beasiswanya, konten-konten yang menjelaskan terkait program-programnya, misalnya magang ke Jepang, Edunovasi, bisa juga berupa tutorial pendaftaran. Nah, biasanya kan banyak tuh yang nggak tahu tentang tutorial pendaftarannya. Nah, itu bisa dibuatkan konten dan itu masuk dalam konten convince. Konten yang memperlihatkan produknya secara gamblang. Sedangkan entertain ya untuk hiburan aja, misalnya kuis, jajak pendapat, polling, tebak toko, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman sampai di sini dipahami kah? Saya merasa terburu-buru nih. Apakah dipahami? Coba ketik satu jika satu-satu deh, jangan satu aja. Satu-satu kalau misalnya sampai di sini pembahasannya masih bisa dicerna dengan baik.
Oke, masih bisa lah ya. Oke, kalau misalnya saya terlalu flat sehingga tidak dipahami atau terlalu cepat, silahkan bertanya dan nanti kalau misalnya di akhir mau diulang lagi di bagian tertentu boleh kalau kita masih punya waktu. Nah, konten pilar dalam sebuah perencanaan jika kita em, menggunakan contoh kentang goreng, itu kita bisa lihat nih teman-teman. Misalnya teman-teman semuanya pengen buka bisnis terkait makanan. Dalam hal ini saya ambil contohnya kentang goreng nih. Kalau di kentang goreng konten pilarnya itu seperti apa sih, Kak Del? Oke, kita bagi dalam 4 hal sesuai dengan pilar yang ada di copywriting gitu ya. Yang pertama educate. Nah, di educate ini kontennya kita bisa buat infografis kentang. Nah, infografis kentang itu biasanya kentang di Asia itu beda dengan kentang di Eropa, beda dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Itu bisa dan itu merupakan konten yang unik tapi juga menambah pengetahuan konsumen kita terkait dengan kentang gitu. Terus anatomi kentang, anatomi ya pokoknya terkait berbagai hal yang memberikan pengetahuan kepada konsumennya kita terkait produknya kita gitu. Jadi hanya memberikan pengetahuan tanpa adanya suruh beli, tapi ya kita mau memaparkan produknya kita gitu. Jadi soft selling jatuhnya. Nah, selanjutnya inspire kita bisa kasih ide konten review. Review kentang produknya kita atau kentang itu enak untuk dimakan bersama apa gitu. Itu bisa juga dibikinkan konten seperti itu. Kalau konten convince-nya itu ya biasa promosi, kemudian mengumumkan bahwa ada rasa baru nih kentang goreng kita gitu. Atau provokasi misalnya, oh ternyata kentang gorengnya yang large, medium itu bedanya seperti apa ya? Oh ya, bedanya segini gram dan lain sebagainya itu bisa dikaitkan dengan convince. Kemudian di entertain ya teman-teman bisa lihat tebak rasa, kreasi kentang, kupon giveaway dan lain sebagainya ya. Sampai di sini saya kira mudah untuk dipahami. Nah, dalam tahap perencanaan kontennya juga kita harus membuat schedule dan rechecknya. Nah, schedule-nya sendiri saya buat singkat banget ya teman-teman. Misalnya dalam bulan April itu di tanggal 1 sampai tanggal 10 kita bagi-bagi gitu ya convince-nya konten-konten apa yang akan diupload di hari itu. Misalnya di tanggal 1 oke kita bikin konten convince. Nah, untuk convince-nya sendiri itu kita bisa lihat dari sini convince-nya berupa promosi kah atau pengumuman rasa baru kah atau provokasi yang lain gitu ya. Dan selanjutnya sampai di tanggal 10. Ini ada educate juga, ada entertain juga, ada inspire juga dan sarannya jangan hard selling, hard selling, hard selling, hard selling baru kemudian di soft selling, soft selling, soft selling. Kalau bisa itu diselang-seling seperti itu. Kemudian rechecknya. Oke, seperti yang tadi di slide awal yang saya sampaikan, hal yang harus ada dalam sebuah copywriting itu adalah objektif, target, dan USP-nya. Jadi copywriting-nya kita itu memenuhi 3 hal ini, apa sih namanya, mewadahi ketiga hal ini, objektif, target, dan USP-nya. Dan ini selalu harus kita cek gitu ya, apakah copywriting kita melebar dari tema yang ada atau gimana, masih on track dan lain sebagainya. Itu selalu harus kita cek. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan perencanaan, tibalah tahapnya untuk kita eksekusi. Nah, kalau dalam hal ini kita eksekusinya itu berupa free writing, tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah advance gitu ya, udah expert di bidang copywriting itu poin-poin itu ini langkah-langkah ini itu juga bisa langsung di skip tergantung dari kemahiran teman-teman dan juga cara teman-teman memproduksi konten itu. Tapi untuk basic karena kita belajar copywriting untuk pemula, jadi biasanya tahap-tahapnya itu bisa diikuti dengan tahap-tahap yang ini. Misalnya kita bisa free writing. Free writing itu menuangkan segala
apa yang kita pikirkan dalam sebuah tulisan terkait dengan kentang goreng. Nanti akan ada contohnya. Kemudian kalau mind mapping itu kita bisa menggunakan ya seperti konsep mind mapping pada umumnya, kita hubungkan poin satu dengan poin yang lainnya, kemudian menjabarkan poin satu, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau brainstorming itu ya hampir sama dengan mind mapping, cuma lebih luas aja dan lain sebagainya. Kemudian time to write. Setelah semua hal itu terlewati, ya saatnya kita untuk writing. Oke, nah free writing ini sebenarnya juga kalau ada waktu, tadinya mau bikin ala-ala kuis gitu, tapi ternyata kita terdesak oleh waktu. Jadi kita langsung aja melihat contohnya. Ini sudah ada contohnya. Misalnya kita bahas tadi kentang goreng ya. Kentang goreng. Jadi si copywriter-nya ini menuangkan segala yang ada di pikirannya tentang kentang goreng dalam sebuah tulisan. Dan karena ini emang adalah tahap pemula, jadi disarankan untuk melakukan proses ini atau melakukan tahap ini itu jangan pernah membuang ide yang ada di kepalanya. Karena ya barangkali ide yang kalian buang di kepalanya yang nggak ditulis itu merupakan ide yang bisa dikembangkan dan ternyata menjadi ide yang brilian untuk copywriting, proses copywritingnya teman-teman semuanya. Jadi ya udah tuangkan aja semuanya. Nah, tuangkan semuanya bisa kita lihat ya, misalnya si penulis ini, saya suka kentang goreng, tapi ya tahukah kamu yang lebih saya sukai? Yaitu kentang goreng dengan rasa yang asin pun bisa, tapi akan lebih baik jika memiliki rasa lain seperti rasa nyata. Favorit saya adalah barbecue atau bumbu Cajunish. Saya kurang tenang menikmati keju dan lain sebagainya. Jadi dia menuangkan isi pikirannya terkait kentang goreng. Nah, setelah menuangkan itu bisa juga kita membuat mind mapping nih teman-teman. Contohnya mind mapping yang bisa kita buat adalah seperti ini. Nah, misalnya kita lihat ya kentang goreng di tengah-tengahnya menjadi main utamanya gitu ya, hal utamanya. Kemudian kentang goreng tuh kalau misalnya kita dengar atau kita berpikir tentang kentang goreng, apa yang menyertai pikiran-pikiran itu? Oh oke, teksturnya garing. Kemudian biasanya orang kalau makan kentang goreng tuh pelit, nggak mau bagi-bagi, terus nggak mau share juga, atau bisa jadi share ini dijadikan satu poin tersendiri yang dimaksudkan biasanya kalau kentang goreng itu dimakan rame-rame dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang pelit, nah itu ditulis aja meskipun sebenarnya pelit dan share itu bertolak belakang, tapi tulis dulu aja gitu ya. Kemudian, oh kentang goreng tuh enak kalau dimakan dengan es krim dan lain sebagainya. Terus enak kalau ada bumbunya, karena kalau plain aja nggak menarik. Terus kentang goreng itu adalah teman ngemil yang paling pas dan lain sebagainya. Terus poin-poin yang ada di sini itu kita kembangkan lagi. Misal, kalau kelamaan ini garing, tapi kalau kelamaan jadi alot, kemudian garingnya itu pas anget-angetnya aja. Nah, kalau di es krim misalnya, ya kentang goreng enak dicocol di es krimnya, terus di bumbunya itu pokoknya sertakan semua yang ada di pikiran kalian, itu akan menjadi perbendaharaan dalam menulis copywriting, teman-teman. Jadi mainnya itu ya kalau kalau aku sih menyebutnya pikirannya diletakkan di kertas aja gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melakukan brainstorming berupa contohnya sebagai berikut ya. Brainstorming kentang goreng. Yang pertama, karena kita mau membuat konten-konten, mungkin kalau konten educate-nya kita bisa ngomongin soal anatomi kentang goreng dari ujung sampai ujungnya lagi gitu. Misal, oh ternyata kentang goreng tuh ada yang ujungnya tuh runcing, tapi ada juga yang bergerigi, ada juga yang plain aja gitu langsung
terpotek. Nah, itu lebih enak mana ya? Itu bisa dibuatkan konten aja. Kemudian yang entertain, kita juga bisa membuat peta buta negara-negara dengan rasa kari yang berbeda-beda. Nah, rasa kari ini itu bisa dijadikan rasa flavor dari kentang gorengnya itu. Kemudian kita bisa, oh ternyata kentang goreng itu bisa dibuatkan lagu atau puisi dan lain sebagainya. Itu untuk menginspirasi aja orang-orang. Kemudian convince ya jual kentang goreng ala mas-mas gitu ya. Karena emang kentang goreng itu, kalau saya ya, kentang goreng itu identik dengan brand-brand ternama. Misalnya McD, KFC, dan lain sebagainya. Dan entah kenapa kentang goreng emang rasanya, menurut saya, lebih enak kalau belinya di brand-brand yang besar gitu daripada belinya di mas-mas. Nah, tapi karena ada pikiran seperti itu boleh banget untuk dibuatkan konten. Misalnya ya ini tadi ide convince-nya itu jual kentang goreng ala mas-mas. Apakah rasanya beda atau rasanya sama dengan yang brand ternama itu jual dan lain sebagainya ya, bisa disertakan juga testimoninya dan lain sebagainya. Oke, saatnya untuk menulis. Nah, menulis ini caranya berbeda-beda teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah melewati langkah-langkah proses-proses yang tadi disebutkan di awal, itu boleh diikuti, kemudian dilihat catatan-catatannya lagi. Mungkin dari situ bisa melihat poin-poinnya dan poin-poin itu dikaitkan satu sama lain, ditambahkan dengan kalimat-kalimat persuasif, ditambahkan dengan kalimat-kalimat yang tadi kita sebut sebagai beauty of language dan lain sebagainya sehingga terjadilah sebuah copywriting yang bagus atau lain sebagainya. Nah, yang harus ditentukan di awal adalah apakah kontennya itu mau hard selling atau soft selling. Selanjutnya, kalau udah menentukan itu, kita menyusun berbagai poin-poin tersebut, dirangkai poin-poin tersebut dalam sebuah formula copywriting. Nah, formula copywriting itu banyak banget ya, teman-teman. Kalau di sini ya teman-teman mungkin ada yang udah sering banget mendengar formula AIDA dalam copywriting. Formula PAS, FAB, For You formula, terus storytelling dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini tuh apa sih? Gitu. Nah, kalau formula AIDA, teman-teman bisa untuk mencatat ya. AIDA itu sebenarnya adalah singkatan dari attentions, interest maksudnya di sini ya teman-teman. Kemudian desire atau dan juga action. Nah, attention ini memberikan. Oke, kita langsung aja melihat contohnya. Nah, berikut adalah contoh AIDA. Contoh copywriting dengan penggunaan rumus AIDA. Nah, attention-nya ini ada di dalam sebuah kalimat ini. Karir cemerlang kini dan nanti. Attention itu kalimat-kalimat yang membuat orang tuh langsung terpana gitu kayak, oke, tujuan orang matanya langsung tertuju di kalimat itu. Kalimat yang memberikan uh, apa ya, perhatian, sorotan dan lain sebagainya gitu ya. Karir cemerlang kini dan nanti. Nah, kemudian dilanjut dengan kalimat karena karir menjulang perlu ilmu yang tinggi. Nah, itu menarik karena ya kenapa? Ya karena emang karir menjulang itu tidak mungkin tidak didasari dengan ilmu gitu. Jadi emang karir menjulang perlu ilmu yang lebih tinggi dan membuat kita itu interest di bagian ilmu yang tingginya. Nah, desire-nya itu adalah memberikan apa ya bahasa Indonesianya desire, gelora gitu ya, memberikan desire untuk mengikuti program kuliah karyawan karena yang tadi dimaksud di interestnya ini adalah ilmu yang tinggi. Dengan cara apa mendapatkan ilmu yang tinggi? Iya, kuliah karyawan gitu. Desire-nya program kuliah karyawan fleksibel, fleksibel hadir untuk memudahkanmu mengakses pendidikan untuk karir yang lebih luas. Mari bergabung bersama 14.000 alumni, segera daftar dan jadikan karirmu cemerlang kini dan nanti. Nah, jadi teman-teman, selain adanya call to action di sini segera daftar, perlu diketahui juga bahwa pengulangan
kan kita udah bilang ya di awal tadi untuk menarik attention, untuk menarik perhatian, karir cemerlang kini dan nanti. Kita repeat lagi di actionnya. Jadi segera daftar dan jadikan karirmu cemerlang kini dan nanti dengan mengikuti formula-formula AIDA itu gitu. Jadi kita berikan dulu attention atau perhatian, kemudian berikan interest atau hal-hal yang menarik, kemudian berikan desire, dan terakhir berikan action yang sebagai petunjuk kepada konsumen untuk selanjutnya melakukan apa. Tuh. Nah, kalau untuk pasnya itu kepanjangan dari angkat dulu problemnya, kemudian berikan suntikan atau agitate, dan juga terakhir berikan solusi apa yang menyelesaikan problemnya itu. Contohnya bisa dilihat dari ini. Contohnya adalah capek telat mulu ke kampus karena kejebak macet dan berujung dapat tatapan bombastic side eye dari dosen dan ujung-ujungnya ilmunya menguap. Nah, solusinya makanya kuliah online aja. Nah, kuliah online ini itu berarti udah memberikan solusi terhadap mereka-mereka yang kejebak macet kalau mau berangkat ke kampus ya. Di mana agitate-nya itu kita suntikin aja, kompor-komporin gitu dari problem yang dia punya, kita kompor-komporin aja apa dampaknya atau dampak buruknya kalau misalnya problemnya semakin besar gitu. Nah, setelah itu baru deh kita kasih solusi. Makanya kuliah online aja. Nah, kalau kuliah online kan nggak perlu kejebak macet. Di samping itu ya udah nggak dapet tatapan bombastic side eye dari dosennya karena kejebak macet gitu ya, terlambat maksudnya. Daftar sekarang di program kelas karyawan online kampus bla 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 bla. Oke, meskipun sebenarnya di sini rumusnya hanya pas ya, teman-teman, problem, agitate dan solution, tapi jangan lupa menambahkan call to action yang selalu mengikuti formula-formulanya. Nah, kalau tadi di AIDA itu emang call to action-nya emang udah ada di dalam rumusnya gitu ya. Tapi kalau di rumus-rumus yang lain itu hanya call to action-nya itu sebuah keharusan yang nggak usah dimasukin ke formulanya. Selanjutnya itu ada feature, ada advantage, ada benefit. Nah, ini salah satu rumus yang juga banyak digunakan gitu ya, karena kita memberikan feature-nya dulu, misalnya kerja sambil kuliah dari mana saja. Nah, itu fiturnya tuh. Kemudian ditambah lagi untuk advantage-nya. Advantage-nya itu di sini kita dikasih bisa menghemat waktu di perjalanan dengan waktu di luar jam kerja gitu. Dan benefitnya kita suntikan lagi jurusannya beragam dengan akreditasi BAN PT gitu. Nah, jangan lupa juga untuk menambahkan call to action-nya dan juga urgensinya gitu. Nah, sebenarnya urgensi dan juga call to action itu seperti yang tadi saya ucapkan, sekali lagi saya mau tekankan bahwa selalulah berikan call to action. Jika dibutuhkan, berikan juga urgensi. Urgensi itu bisa berupa kuota terbatas, limit time-nya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini itu time ya yang dikasih terbatas hanya hingga 30 Januari 2024, dapatkan cashback besar-besaran hingga 1 juta rupiah gitu. Nah, kalau misalnya yang misalnya dapatkan cashback itu kan kata kerja ya dan lain sebagainya, kita kembali lagi ke aturan awal. Aturan awal yang dari copywriting-nya sendiri selalu menggunakan kata kerja, selalu menggunakan angka dan lain sebagainya untuk memanipulasi orang-orang lebih percaya di konten yang kita buat. Nah, ini ada juga formula for you, yaitu useful, unique, ultra spesifik, dan juga urgent. Nah, contohnya itu bisa kita lihat dari hal berikut ini. Nah, useful-nya ini kita capek telat mulu ke kampus karena kejebak macet. Jadi, unik ketika kuliah kerja di Jakarta. Kayaknya saya salah dalam memberikan contoh useful ya, teman-teman.
kita langsung aja fokus ke uniknya. Ketika kuliah sambil kerja di Jakarta, bukan hanya menggapai mimpi, tapi juga hatimu. Nah, uniknya ini sebenarnya itu bisa banget dijadikan personality-nya kita. Jadi kita menggunakan personality-nya kita untuk berkomunikasi dengan konsumen. Nah, karena misalnya kita menyisir generasi-generasi milenial atau generasi alfa yang emang cara komunikasinya ke mereka itu harus menggunakan hal-hal yang mereka relatein, itu biasanya banyak brand yang menggunakan hal seperti ini, kayak gombalan-gombalan gitu. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini. Daftar sekarang di kampus kita dan rasakan cinta yang berlipat dengan cashback promo hingga 2 juta rupiah. Nah, ini tuh biasa digunakan di Grab, Gojek, atau di aplikasi yang memberikan banyak keuntungan gitu ya, yang kayak Flip dan lain sebagainya. Mereka sering banget tuh menggunakan unik POV-nya menyentuh sisi romantismenya orang-orang. Kemudian kita gunakan juga dengan ultra spesifik. Nah, ultra spesifiknya ini apa? 5 benefit utama yang tidak akan ditemukan di kampus lain. Ultra spesifiknya itu terdapat di poin-poinnya. Jadi, misalnya semakin banyak angka di sini, misal semakin tertarik juga orang-orang. Misal 10 benefit utama yang tidak akan ditemukan di kampus lain. 20 keuntungan jika kamu mendaftar di ini dan lain sebagainya. Jadi emang sangat-sangat spesifik. Kemudian yang selanjutnya yaitu urgensinya. Urgensinya itu yang tadi saya bilang ya, bisa berupa kuotanya, time-nya, dan lain sebagainya. Contohnya yang di sini yaitu terbatas hanya pendaftaran hari ini. Dan juga jangan lupa untuk kasih call to action. Daftar sekarang di program kelas karyawan online kampus, bla 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 bla, dan sebagainya. Oke, sekarang udah 20.26. Mohon maaf karena melebar kemana-mana. Dan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena sudah bentar, maaf. Oke, ada 65 orang yang masih stay untuk mendengarkan materinya. Oke, Kak, terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi banyak Kak Desi wabarakatuh. untuk materi gitu ya. Mungkin tadi sudah Terima sangat kasih. bermanfaat ya. Oke, sangat bermanfaat juga nih materi terkait dengan copywriting. Saking banyaknya mungkinnya materi dari copywriting ini, kita nggak melihat waktu juga gitu ya. Ternyata kita bisa sampai jam 8:30 terkait dengan materi ini. Nah, tadi kalau misalnya rangkumannya kita juga banyak ya terkait dengan brand identity, lalu juga teknik-tekniknya tadi ada AIDA, PAS, FAB, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga tadi ada terkait dengan quick guess gitu ya, dimana itu tuh dibuka dengan sebuah pertanyaan. Nah, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget nih untuk di kolom chat ataupun juga raise hand. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, boleh banget nih sudah juga diingatkan oleh panitia gitu ya di kolom chat untuk terkait dengan cara absensi dan juga download sertifikatnya. Karena sekali lagi kalau misalnya teman-teman belum mengisi presensi, itu tidak bisa untuk mendapatkan e-sertifikat. Nah, tadi ada satu pertanyaan nih Kak, dari Kak Muhammad Ilham Hadi, terkait dengan Kak mau tanya, kalau copywriting itu bisa digunakan untuk menulis sebuah artikel kah? Atau apa hanya terkhusus dalam kata-kata berupa caption atau pembuatan ads itu sendiri? Mau langsung dijawab atau pertanyaan yang lain dulu nih Kak? Boleh ditampung dulu aja. Oke, ditampung dulu. Nah, selanjutnya ada yang tanya juga dari Kak Indah Ratna, kamu mau membahas Edunitas, gimana sih perjuangan awal tim marketing Edunitas untuk dikenal masyarakat luas? Apa tips trik dan caranya, Kak? Nah, mungkin ini juga terkait dengan marketingnya gitu ya. Dari implementasi dari copywritingnya juga mungkin bisa diingatkan. Baru 2 sih, Kak. Oh iya, ini satu lagi. Untuk contoh for you gitu ya, 4U tadi. Untuk useful-nya tadi apa ya, Kak? Nah, mungkin kan tadi ada perubahan ya, Kak. Mungkin bisa ditambahkan. Itu dulu mungkin, Kak, itu dari Kak Freddy. Sip. Oke, terima kasih. Mungkin berawal dari Mas Muhammad Ilham Hadi ya. Kamu tanya apa copyright? Mau nanya
Apa copywriting bisa digunakan untuk menulis sebuah artikel atau apakah hanya terkhusus dalam kata-kata berupa caption atau pembuatan ads itu sendiri? Oke, copywriting itu luas banget ya teman-teman. Jadi bisa digunakan di caption, bisa digunakan dalam infografis atau desain grafisnya, bisa juga digunakan dalam jingle, ya kan? Teman-teman bisa banyak banget jingle-jingle yang ada di brand Indonesia yang sering kita dengar. Itu juga merupakan bagian dari copywriting. Kemudian juga ada produknya yang berupa artikel. Nah, di produk yang berupa artikel ini emang copywritingnya campuran dengan beberapa teknik yang lain. Kalau teman-teman apa sih namanya, pernah mendengar SEO, nah itu juga digunakan dalam pembuatan artikel ini. Jadi artikel ini bukan hanya tentang copywriting yang apa sih namanya yang digunakan. Mungkin kita bisa menggunakan formula-formulanya untuk diterapkan di artikelnya, tapi untuk penyempurnaan artikelnya sendiri itu bisa menggunakan pelengkap-pelengkap yang lain, misalnya SEO dan lain sebagainya, mana artikelnya. Iya, pokoknya ada banyak, tapi copywriting bisa sangat-sangat bisa digunakan dalam artikel gitu ya. Kemudian, ya itu aja sih mungkin cukup menjawab ya. Kalau di caption mungkin kita sudah sangat tidak asing dan udah lumrah banget ditemuin gitu ya copywriting di caption. Dan juga copywriting tuh tidak terbatas keluar dari desain, tapi di dalam desain juga itu termasuk copywriting. Misal tadi yang saya sebutkan contoh-contohnya itu kan di dalam desain ya, gitu. Jingle-jinglenya, jargonnya, itu semuanya masuk dalam copywriting. Kemudian yang kedua, dari Kak Indah Ratna. Kak, mumpung membahas Edunitas, gimana sih perjuangan awal tim marketing Edunitas untuk dikenal masyarakat luas? Ada tips dan trik atau caranya nggak, Kak? Nah, sejujurnya kalau tips dan triknya, mungkin saya tidak bisa dengan mengcover semua gitu ya, apa yang sudah dilalui oleh Edunitas, karena Edunitas itu berjalan mulai dari 2003, teman-teman. Udah lama banget, 20 tahun yang lalu, dan tentunya udah banyak banget masa dan zaman yang dilalui oleh Edunitas dalam marketing dan juga salesnya gitu. Jadi emang yang saya tahu sependek pengetahuan saya ya semuanya disesuaikan dengan zamannya. Makanya tadi itu sangat-sangat perlu kita pertimbangkan bahwa di dalam copywriting itu kita harus menerapkan sesuai dengan ciri khas platformnya gitu. Jadi bukan hanya zamannya aja yang disesuaikan, tapi bahkan itu platform-platformnya sendiri itu bisa berbeda. Misalnya Twitter tadi dengan ciri khasnya sendiri, Instagram dengan ciri khasnya sendiri, YouTube dengan ciri khasnya sendiri, TikTok dengan ciri khasnya sendiri. Dan di zaman eksponensial ini ya tentunya teknik-teknik marketing dan juga teknik-teknik promosi lainnya gitu ya, itu sangat berubah-ubah tergantung dari kelakuan maksudnya perilaku-perilaku manusianya. Karena kita kan emang dipengaruhi dari perilaku manusia. Jadi kalau misalnya minta tips and triknya, ya yang saya hanya bisa bilang ya ikuti tren dan ikuti ciri khas dari media sosialnya. Semoga dengan seperti itu harusnya sih kita tidak kalah dengan kompetitor atau kalah dengan brand-brand yang lain. Dan itulah yang digunakan Edunitas gitu sehingga sampai sekarang juga masih berjaya gitu. Terus yang terakhir tadi, Contoh for you oke, yang useful. usefulnya itu sebenarnya kita bisa mengangkat hal-hal benefit-benefit kita. Jadi kita bisa, kalau misalnya tadi unique selling point-nya itu menggunakan hal-hal yang menyentuh romantisme generasi-generasi sekarang, kalau useful itu lebih ke caranya kita untuk menyelesaikan atau memberikan solusi atas masalah konsumen gitu. Usefulnya bisa ditekankan dengan kayak gitu. Macet-macet di jalan, ngapain macet-macet di jalan kalau bisa kuliah online gitu. Tadi agak kurang lengkap gitu. Ada lagi? Oke. Ini juga tadi yang nanya, apakah recording bisa dilihat lagi untuk materi, nanti bisa ditonton di YouTube Edunitas ya Kak ya, untuk kita Ya. ulang. Mungkin kalau untuk materi PDF juga mungkin nanti bisa ditanya ke panitia, mungkin gitu ya.
bisa. Oke. Ini ada yang bertanya juga nih gitu ya, tapi eh, apa private chat gitu ya, karena nggak mau di-spill nih katanya. Oke Kak, kalau menulis buku atau sesuatu di blog, itu menggunakan teknik copywriting juga nggak Kak? Menulis di blog, iya, tapi kalau misalnya menulis buku, kebetulan karena saya pernah kerja di penerbitan, jadi agak sedikit tahu lah ya cara penulisannya seperti apa. Kalau di penerbitan atau menulis buku, kayaknya itu emang agak lebih spesifik lagi teman-teman semuanya karena materinya tidak sesingkat meskipun formula-formulanya itu hampir sama, tapi materi dan kontennya itu lebih luas dan lebih panjang gitu. Jadi banyak penyesuaian-penyesuaiannya, begitupun dengan penerbitannya, kemudian pasar bukunya itu seperti apa. Orang yang membaca buku itu tentunya berbeda dengan orang yang hanya melihat konten instan. Uh, jadi kalau misalnya untuk blog itu hampir sama dengan artikel yang tadi yang saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Tapi kalau untuk buku itu kita bisa belajar lagi di pelajaran lain gitu. Tidak masuk dalam copywriting. Ya meskipun sebenarnya copywriting itu digunakan dalam penulisan buku, tapi kita butuh ilmu yang lebih expert lagi dan lebih khusus lagi formula-formulanya. Oke. Jadi tergantung dengan itu ya tadi kayak ada blogs, ada juga mungkin buku itu beda-beda ya Kak ya. Mm-mm, betul. Tergantung juga targetnya kan. Kita bisa lihat Iya, lagi targetnya, kita bisa lagi lihat lagi USP-nya dan lain sebagainya. Itu emang beda medianya. kita masih buka pertanyaan nggak nih Kak? Karena kebetulan masih ada yang mau bertanya nih. Boleh deh mungkin kita jawab simple-simple aja kali ya. Oke, Kak kasih tips dong jadi content writer di media online. Ada contoh medianya Kak, saya mau coba ikutan fee-nya lumayan katanya gitu Kak. Oke, content writer sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya teman-teman cari di internet itu banyak banget. Ada yang freelance juga, ada yang full time juga. Dan kalau misalnya mau membuat portofolio sendiri ya jadi content creator di berbagai platform aja. Itu sekarang juga peluangnya udah besar banget dan jika di maintain dengan baik, insya Allah bisa menggantikan pekerjaan yang benefitnya lumayan juga sih. Ya itu udah bukan rahasia ya. Kita bisa lihat influencer-influencer, selebgram-selebgram yang sukses dengan caranya sebagai content creator. Udah Oke. jadi ini ya, mungkin jadi pekerjaan sekarang tuh yang paling topnya gitu jadi content writer ataupun juga jadi influencer maksudnya gitu ya. Iya. Mm-mm. Itu udah di mana-mana baik TikTok, banyak sosial media tadi ya yang disebutkan ya. Iya. TikTok, YouTube itu banyak banget. Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan barangkali ya. Mungkin boleh dong Kak closing statement dari materi yang sudah Kak Dewi sampaikan nih ke teman-teman. Oke. Oke, closing statementnya, sebelumnya saya tidak menyiapkan closing statement, tapi yang sering saya ulang di sepanjang 1,5 jam ini kita belajar, yang pertama, selalulah kembali pada targeting, selalulah kembali pada USP, target, dan juga objektifnya. Apapun bentuk copywritingnya, baik itu jingle, baik itu jargon, caption, isi desain, atau bahkan lagu dari sebuah copywriting dari bentuk copywriting itu sendiri selalulah balik ke objektif, target, dan USP-nya. Dan jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal dasar karena apa yang sudah disampaikan di malam hari ini itu sebenarnya dasarnya aja. Untuk pengembangannya itu bisa banget kita lihat dari brand-brand ternama, misalnya Apple yang tanpa kita lihat logonya kita udah tahu bahwa ini adalah produknya Apple. Nah, itu juga merupakan apa ya? Hasil dari betapa mereka mengingat value-nya, mengingat keunikannya mereka, nilai-nilai yang mereka mau bawa dan lain sebagainya. Itu tercermin di semua produknya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin copywriting ya emang kuncinya ya di situ. Kita harus tahu brand kita tuh apa,
bagaimana cara menjalankannya, keunikannya apa, benefitnya apa, dan lain sebagainya. Itu aja mungkin Kak sebagai closing statement-nya. Terima kasih. Saya kembalikan ke kakak moderator ya. Siap, Kak Deli. Oke, jadi nggak terasa gitu ya 1,5 jam kita materi itu udah banyak daging banget. Bahkan mungkin ada materi yang mungkin belum tersampaikan gitu ya terkait dengan copywriting ini. Maka dari itu kalau misalnya teman-teman nih masih butuh materi ini, mungkin nanti bisa jadi ada sesi lanjutan ya Kak terkait dengan copywriting ini. Bisa banget nih untuk langsung disampaikan aja ke pihak Edunitas. Atau teman-teman juga bisa langsung melihat di Instagram edunitas.expertclass gitu ya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Delia yang telah mengisi materi copywriting bagi pemula di hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa belajar bareng gitu ya, untuk terus mengupgrade diri gitu ya, untuk menambahkan skill-skill baru, tentunya juga di Edunitas Expert Class. Nah, sebelum kita menutup kelasnya, kita akan ada sesi foto bersama, yang mana ini juga menjadi suatu momen kita ya untuk mengingat kembali bahwa kita pernah ada sesi copywriting nih bareng Kak Delia. Boleh dong teman-teman untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk kita bisa melihat nih gaya bersamanya nih. Oke, boleh dinyalakan dulu dan sambil disiapkan juga gaya terbaiknya. Barangkali ada yang belum pakai kerudung, boleh pakai handuk dulu, boleh banget gitu ya. Oke, nampaknya udah ada yang siap-siap juga nih. Oke, boleh disiapkan gaya terbaiknya dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada yang berminat untuk kuliah kelas karyawan, bisa banget langsung untuk menghubungi Edunitas gitu ya di website www.edunitas.com. Maka dari itu, saya Halinda, MC pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Edunitas, being successful is easy. Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir. Seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu lowongan kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.